Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat IT yang membahas tentang IT, di mana lagi kalau bukan di channel Sciencecom. Bagi sahabat IT yang baru pertama kali menonton atau yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan loncengnya juga ya. Oke, kita akan bahas, silakan siapkan kopinya. Kita akan mulai membahas tentang Cisco Port Security. Baik sahabat IT sekalian, di perangkat Cisco khususnya di switch itu ada feature yang namanya Port Security. Yang fungsinya di sini adalah sebagai salah satu lapisan keamanan, sehingga nanti ketika sebuah port sudah ditanamkan security-nya, maka hanya MAC address yang terdaftar saja, atau mungkin kalau nanti ada pilihannya itu ada yang terdeteksi saja, itu yang boleh menggunakan port tersebut. Oke, nah kemudian di Cisco ini ada 3 jenis atau 3 level port security. Yang pertama adalah protect, yang kedua ada restrict, yang ketiga adalah shutdown, di mana defaultnya adalah yang shutdown. Baik, kita langsung saja, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan coba di sini adalah protect. Ya, di mana protect ini akan memproteksi portnya ketika nanti ada mencoba sebuah PC atau laptop mungkin ya, menggunakan port yang sudah ditanamkan port security yang sudah didaftarkan ke MAC address yang lain. Ketika laptop yang lain tadi akan coba koneksi menggunakan port tersebut, maka dia tidak bisa berkomunikasi di dalam jaringan karena portnya sudah ditanamkan security untuk yang mode atau jenisnya yang protect. Oke, nah ini kalau misalkan nanti jumlah maksimum secure MAC address-nya tercapai, maka si laptop yang baru dikoneksikan tadi di port security-nya tidak akan bisa komunikasi sampai misalkan MAC address yang sudah terdaftar dihapus terlebih dahulu, atau kita tambahkan maksimum portnya yang boleh menggunakan maksimum connection yang boleh menggunakan port tersebut. Ya, nah kemudian perbedaannya adalah kita tidak diberitahu bahwasanya sudah terjadi pelanggaran maksimum penggunaan portnya atau maksimum MAC address yang terdaftar. Nah, ini perbedaannya, sehingga kita akan kesulitan ketika terjadi trouble. Ya, kita harus tahu pasti mana port yang diberikan security, jenisnya apa. Langsung saja, di sini kami sudah siapkan sebuah topologi, ya, dimana sebenarnya ini adalah topologi yang sudah dibahas sebelumnya tentang konfigurasi dasar perangkat Cisco. Awalnya ada 2 PC ya, PC 0 dan PC 1. Di sini ada switch 0 sudah terkonfigurasi untuk konfigurasi dasarnya. Nah, di sini kita siapkan PC 2 yang kita akan gunakan untuk menguji coba ketika port yang digunakan oleh PC 0, kita bisa lihat di sini adalah harusnya PC port FA01. Kita akan tanamkan port security yang tipe protect, ya, kemudian dengan maksimum MAC address-nya itu ada 1 saja, sehingga nanti ketika PC 2 akan coba koneksi menggunakan port tersebut, maka dia tidak akan bisa komunikasi misalkan dengan PC 1. Nah, sebelumnya kita akan tambahkan dulu IP address untuk PC 2 di sini, karena PC 1 dan PC 0 sudah kita berikan IP address. Misalkan kita kasih di sini yang satu subnet adalah 192.168.1.12, menggunakan subnet mask default di kelas C. Langsung kita masuk ke konfigurasi switch-nya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita lihat ini adalah hasil konfigurasi dari pertemuan kita yang sebelumnya. Kita masukkan dulu password untuk line VTY-nya. Oke. Lalu masuk ke configuration-nya dengan perintah enable.
dia minta masukkan password. Nah, karena di sini yang kita setting adalah secret, maka privilege-nya adalah yang lebih tinggi secret. Maka kita masukkan secretnya seperti ini. Kita akan coba show run dulu ya, show run, sehingga kita bisa melihat konfigurasi yang sudah ada sebelumnya. Di sini kita bisa lihat hostname-nya adalah Sciencecom, enable secret dan passwordnya sudah terlihat di sini. Lalu kemudian untuk line-nya, line konsol dan line VTY-nya kita sudah konfigurasi sebelumnya seperti ini, dan sudah kita setting juga untuk bannernya. Oke, langsung saja kita akan coba konfigurasi port 1 yang sudah terkoneksi dengan PC 0. Kita akan aktifkan port security-nya. Kita masuk ke configure terminal. Oke, nah kemudian kita masuk ke interface fast Ethernet 01-nya. Nah, di sini sahabat IT, sebelum kita menggunakan feature untuk port security, maka salah satu syaratnya yang utama adalah mode dari akses dari port tersebut, atau mode dari port tersebut adalah harus dalam kondisi mode akses. Kita tahu ada 3 jenis switch port itu, ada switch port mode akses, trunk, dan dynamic. Defaultnya di sini adalah dynamic, sehingga kita harus rubah settingan switch port mode-nya menjadi akses. Switch port mode akses seperti ini. Kemudian baru kita aktifkan switch port security. Oke, nah kemudian kita lihat ada apa aja di perintah switch port security. Nah, di sini ada MAC address, ada maksimum, ada violation. Ya, di sini yang kita akan coba setting ketiganya, yaitu MAC address, di mana nanti kita akan dynamic saja, kita akan ambil dynamic dengan menggunakan metode sticky ya. Sehingga nanti kita akan coba buka koneksi dari PC 0, anggaplah kita coba ping gitu ya. Untuk kemudian dia akan terdaftar di port satunya. Oke. Nah, di sini kita akan ketikkan switch port MAC address sticky. Oke, kemudian karena ini lab, kita akan batasi maksimumnya adalah 1 aja, sehingga yang kedua akan dianggap sebagai violation ya, atau pelanggaran. Kita ketik di sini switch port security maksimum 1, lalu kemudian switch port security violationnya kita akan coba yang pertama, yang protect tadi. Oke, kita akan coba settingannya, kita simpan dulu, lalu kita ketik show run seperti ini. Kita akan cek di port satunya. Kita lihat di sini switch port mode access, lalu ada switch port security, lalu kemudian di sini switch port security MAC address sticky ya, kemudian switch port security violation protect ya. Nah, di sini maksimumnya tidak akan ditampilkan, nanti kita akan bisa lihat pada saat terjadi, atau kita bisa lihat di settingannya seperti ini, show port security. Nah, kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini sahabat IT bahwasanya untuk maksimum secure address-nya kita sudah setting tadi 1. Kemudian current address-nya belum terdeteksi karena kita menggunakan sticky ya. Ada 2 pilihan, sticky berarti kita
akan coba dapatkan MAC address-nya dari koneksi hostnya langsung, atau kita bisa ketikkan manual dengan mengetikkan alamat MAC address-nya langsung. Kemudian ada security violation. Di sini kita bisa lihat ya, ketika nanti sudah tercapai 1, kemudian berapa kali terjadi pelanggaran atau violation. Nah, untuk yang metode protect ini dia tidak akan menginformasikan kalau terjadi violation. Ya, kita bisa lihat di sini security action-nya adalah protect. Oke, kita akan coba ping atau buka koneksi dari PC 0 seperti ini. Desktop, kita buka komen. Ya. Anggaplah PC 0 akan coba ping ke PC 1. Ya, kita bisa lihat hasilnya adalah reply. Kemudian kita bisa cek lagi di switch-nya, konfigurasi switch di sini. Kita bisa ketik perintahnya show port security. Nah, kita bisa lihat sahabat IT di sini sudah terlihat maksimum secure address-nya tetap 1 tadi ya, karena maksimum sudah kita setting 1. Lalu current address-nya sudah terdeteksi 1, sehingga nilai maksimumnya sudah tercapai. Oke, nah ini juga kita bisa lihat dengan menggunakan show run untuk melihat IP address yang sudah terdaftar menggunakan metode sticky tadi. Nah, di sini kita bisa lihat sudah terdeteksi MAC address dari PC 0. Nah, ini kita bisa cross check, kita bisa cek lagi dengan menggunakan atau membuka dari command prompt-nya PC 0. Kita bisa ketik di sini ipconfig. Ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ipconfig/all untuk mendapatkan MAC address-nya. Ini dia, physical address. Ini adalah MAC address. Kalau kita perhatikan sama dengan yang muncul di konfigurasi switch-nya. Switch port, port security, MAC address sticky. Ini adalah MAC address dari PC 0. Oke, dengan demikian MAC address PC 0 yang sudah terdaftar. Nah, sekarang kita akan coba buka atau kita pindahkan koneksinya dari PC 0 ke PC 2 seperti ini. Kita tunggu sampai port di switch-nya aktif. Nah, sambil menunggu itu kita akan coba buka command prompt di PC 2. Di sini tadi kita sudah setting IP-nya. Sambil kita lihat berapa IP-nya, berapa MAC address-nya. ipconfig /all. Kita bisa lihat di sini, sahabat IT, bahwasanya physical address atau MAC address-nya adalah ini. IP-nya tadi kita setting secara manual 192.168.1.12. Oke, portnya sudah aktif. Sekarang kita akan coba ping dari PC 2 ke PC 1, sama halnya dari yang kita lakukan di PC 0. Ping 192.1.1.11. Oke. Nah, kita bisa lihat sahabat IT bahwasanya di sini tidak muncul reply ya, tapi request timeout. Padahal kalau kita lihat portnya juga tetap aktif berwarna hijau di switchnya, tapi ketika kita ping ya, maka ini dia tidak bisa komunikasi karena portnya sudah kita tanamkan port security dengan actionnya protect. Kita akan lihat apakah terdeteksi dari switchnya. Kita bisa jalankan perintah show port security. Nah, di sini kita bisa lihat
bahwasanya untuk security action protect dia tidak akan menginformasikan atau counter dari security violation-nya tidak akan aktif, sehingga kita tidak diberitahu sudah terjadi pelanggaran atau violation. Nah, inilah untuk security action yang protect. Kita akan coba rubah, ya, kita akan coba rubah dengan mode security action yang kedua, yaitu yang restrict. Nah, perbedaannya apa? Kita bahas terlebih dahulu di sini. Untuk yang restrict, ya, ketika jumlah secure MAC address-nya sudah mencapai batas maksimum atau yang diizinkan pada port yang sudah kita tanamkan port security-nya, maka paket dengan atau dari alamat sumber yang tidak dikenal akan dihapus, ya, sampai nanti kita menghapus secure MAC address yang ada, ya, kita kosongkan lagi yang sticky-nya, ya, atau menambah jumlah maksimum, ya, menambah jumlah maksimum dari portnya. Dalam mode ini kita akan diberitahu bahwasanya telah terjadi pelanggaran keamanan, maka untuk counter violation-nya itu akan terhitung, ya. Kemudian metodenya adalah dengan secara khusus switch akan membuat jebakan SNMP yang dikirim, pesan syslog-nya dicatat, dan nah ini tadi, ya, penghitung pelanggarannya atau violation-nya akan bertambah. Kita akan coba dari topologinya langsung. Kita akan rubah di konfigurasi switch-nya untuk port 1 tadi. Konfigur terminal. Kita masuk ke port 1-nya dulu. Interface FA0/1. Switch port security. Ya, kita lihat di sini. Switch port security. Kita rubah mode violation-nya. Violation restrict. Oke. And kita simpan dulu perubahannya, lalu kita tampilkan dulu dengan show run. Kita bisa lihat di sini sudah berubah jadi restrict, dan yang terdaftar masih MAC address-nya PC 0. Kita akan kembali ke PC 2. Kita akan coba ping lagi. Dan tentunya pasti akan request timeout juga. Oke, request timeout. Kita lihat hasil sampai akhirnya, ya, biar kita bisa pastikan bahwasanya tetap tidak bisa komunikasi. Nah, sekarang kita akan coba lihat informasi port security pada switch-nya. Show port security. Nah, di sini sahabat IT bisa lihat security violation-nya, counternya ini akan menghitung berapa kali terjadi pelanggaran. Ya, karena kita ping tadi, ya, setidaknya ada 4 kali pelanggaran di sini. Oke, nah, ini adalah metode restrict. Tapi kalau kita perhatikan pada topologinya, di sini lampu portnya, lampu LED dari portnya ini tetap berwarna hijau, ya. Jadi perbedaannya dengan yang protect adalah kalau protect untuk counternya dia tidak akan jalan, tapi kalau untuk restrict dia akan jalan. Kondisi portnya tetap berwarna hijau. Oke, baik. Berikutnya akan kita coba mode yang ketiga, yaitu adalah shutdown. Ini adalah mode defaultnya. Dalam mode ini, pelanggaran keamanan port akan menyebabkan interface segera dinonaktifkan, dan lampu portnya atau LED-nya itu akan langsung berubah menjadi merah, ya, atau di block lah istilahnya, atau di shutdown, ya. Nah, metodenya sama dengan yang restrict. Switch akan mengirimkan jebakan SNMP,
lalu mencatat pesan syslog dan menambah penghitung atau counternya tadi ya, violation. Nah, pada saat ini terjadi, maka port dianggap dalam status error disable. Kita bisa merubahnya atau mengeluarkannya dari status ini ya dengan menggunakan perintah shutdown. Nah, ini yang unik sahabat IT. Meskipun ketika terjadi violation portnya langsung di shutdown, tapi ketika kita mau mengaktifkannya kembali, maka perintahnya nggak bisa langsung kita no shutdown, tapi harus di shutdown dulu baru no shutdown. Oke, langsung saja kita coba. Kita buka di switchnya lagi. Kita masuk ke configure terminal. Kemudian masuk ke interface FA01-nya. Oke, switch port, port security, violation, shutdown. Seperti ini. Kita keluar dulu dari konfigurasi, kita simpan lagi. Kita cek dengan show run. Singkat saja, show run. Kita cek di port 1. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, karena default dia violationnya tidak akan muncul di sini, sahabat IT. Ya, karena dia adalah default dari tipe violationnya. Yang ditampilkan di sini adalah switch port mode access, port security-nya diaktifkan, kemudian untuk MAC address-nya menggunakan metode sticky. Oke, kita langsung saja kita tes lagi dari PC 2. Nanti sambil kita coba ping, kita akan perhatikan port 1 di switchnya. Statusnya harusnya langsung di block atau di shutdown. Ya, langsung terlihat bahwasanya port dari switch yang sudah dikonfigurasi port security-nya itu langsung merah statusnya atau LED-nya berwarna merah. Oke, nah untuk mengaktifkannya lagi, maka kita harus masuk lagi ke interface-nya, configure terminal, ya, kemudian masuk ke interface FA01. Ya, nah kita akan coba di sini dengan perintah langsung perintah no shutdown. Oke, perhatikan bahwasanya statusnya tetap down, ini nggak bisa aktif, sehingga ini harus kita awali dengan perintah shutdown terlebih dahulu, meskipun statusnya adalah sudah shutdown atau error disable. Shutdown, baru kemudian kita aktifkan lagi dengan perintah no shutdown. Kita bisa lihat sahabat IT, sekarang statusnya sudah up lagi. Oke, nah kalau misalkan kita ping lagi, sementara tadi yang masih terdaftar di MAC address sticky-nya adalah PC 0, maka ketika kita ping lagi melalui PC 2, maka ini akan shutdown lagi. Oke, sekarang kita coba buktikan, kita pindahkan portnya. Kalau misalkan kita kembalikan lagi ke PC 0, ini seharusnya komunikasinya sudah terbuka lancar lagi, karena MAC address PC 0 lah yang terdaftar di dalam switchnya. Kita buka command prompt-nya di sini. Ya, kalau dari packet tracer kita mau ping terus-menerus, ya perintah "-t"-nya kita ketikkan di awal setelah perintah ping, seperti ini. Ping "-t 192.168.1.11". Oke, sudah aktif lagi. Dan kita bisa cek di sini di switchnya, kita tampilkan. Ini kita kembali dulu. Ya. Show port security. Di sini.
Kita bisa lihat ketika kita rubah menjadi shutdown, maka di sini security violation-nya akan di reset menjadi 0 ya. Dan tadi ketika kita sudah coba melalui PC 2 langsung di shutdown, kita reset portnya dengan perintah shutdown, no shutdown. Nah, itulah sahabat IT yang kita bahas dalam perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.